Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas bedah portal lagi episode 9. Nah, di sini banyak banget antrian soalnya Mas Bro. Jadi kita kebut aja ya. Oke, di sini dia punya 6 saham, yaitu dari Wika, Pegas, HMSP, Cepin, Waskita, dan Tekim. Nah, bagi Mas Bro yang punya saham ini atau nyangkut di dalamnya, yuk kita bahas potensinya tuh gimana. Dan kalau dilihat dari sini Mas Bro, saham-saham dia itu semuanya saham-saham yang dari perusahaan bagus, istilahnya bukan gorengan lah ya. Jadi kalau misalnya minus di saham yang bukan gorengan, itu lebih tenang daripada minus di saham gorengan, Mas Bro. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah Wika. Wika udah sering banget kita bahas ya, Wika. Kita bahas singkat aja Wika. Wika perusahaannya murah saat ini. Terus dia konstruksi juga saya kira corona selesai dia juga akan naik gitu. Jadi Wika itu santai. Kalau dilihat dari candle-candlenya dari Wika, Mas Bro. Di sini Wika memang sekarang 895, tapi dia terus membentuk candlenya itu terus membentuk shadow bawahnya semakin panjang. Istilahnya dia mau turun nggak jadi. Nah, berarti ini memang Wika itu banyak banget peminatnya ya. Jadi istilahnya pas dia candle merah tuh banyak yang masuk, turun lagi dia banyak yang masuk. Jadi istilahnya santai. Tapi kalau misalnya Mas Bro yang belum masuk sih, tunggu aja di 800. Wait and see dulu aja nih, karena masih turun lagi. Tapi ya kalau misalnya mau nyicil beli sih sudah oke. Beli aja Mas Bro, ini santai aja kalau Wika mah. Oke, kita lihat Wika dia punya AVG 919. Nah, masih oke lah. Dengan AVG kalau menurut saya sih Mas Bro ya, Wika ya dengan AVG di bawah 950 itu udah dapat murah. Udah murah lah, 950 ke bawah itu udah murah kalau menurut saya Mas Bro. Dan harusnya Wika itu gerak di sini nih, di sekitar 1200. Nah, mungkin kalau misalnya Corona tanggal 16 nanti nggak diperpanjang, nah ini adalah saat-saatnya konstruksi dan properti itu manggung. Nanti Wika tiba-tiba ke 1200 saja. Tiba-tiba ya, dalam waktu singkat. Oke, kalau Mas lihat di sini ini nanjak banget ya. Tung, cepet banget gitu loh. Sekali dia naik cepet. Tapi kalau dia setway-nya lama kan. Memang dia kalau dilihat dari tahun lalu setway-nya memang lama Wika itu. Nah, terus sekarang juga udah mulai setway, terus dia turun lagi, mungkin mau setway di sini mantul, setway lagi gitu. Tapi sekali nanjak, Mas Bro udah nggak kekejar nanti. Kalau Wika ini, apalagi ada isu bikin ibu kota baru. Nah, ini kan yang ngerjain kan Wika di PTPP gitu ya. Tadi pasti istilahnya masih ada sentimen positif yang menunggu dia. Sabar kalau Wika ya. Apalagi AVG segitu, wah enak banget tuh. Enak weh, AVG segini enak. 1000 di bawah 1000 lah Mas. Enak gitu. Kalau misalnya ada duit nanti kalau udah nyampe 800-an, 800 kurus ya, 820, 815. Nah, itu beli lagi sih nggak apa-apa kalau menurut saya Wika. Oke, Wika oke, tunggu aja sabar. Oke, yang kedua adalah Pegas. Pegas ini juga banyak nih. Banyak banget yang beli ya. Saya juga udah bahas video khusus dari Pegas di video yang lalu. Mas Bro lihat aja di history channel kita. Nah, Pegas ini udah setway. Dia itu posisinya di berapa nih? AVG-nya 1034 ya, 1034 ya. Berarti dia beli di sekitar sini nih Mas Bro. Di sini ya, dia sudah hold agak lama dan dia minus 3% ya, masih enteng. Enak Pegas ini, udah setway dia. Tinggal ini setway. Kalau misalnya saham itu downtrend, dia turun dan udah mulai setway, itu berarti mau balik arah. Beda kalau saham uptrend, nih kan uptrend dari sini ini naik, setway. Ini kan setway nih ceritanya nih, kayak gini, setway. Nah, ini berarti udah mau turun. Gitulah. Kalau ini udah setway di bawah, udah mau naik. Mungkin masih di bawah turun, tapi ya di sekitar 920 nanti beli lagi. Tapi kalau dilihat dari dari tanggal 29 Juni, udah sebulan lebih itu dia memang gerak-gerak di situ aja. Di 1070, di bawahnya juga 975 gitu. Ya udah gitu-gitu aja. Teng. Sabar aja kalau ini Mas, santai. Punya Pegas ini santai. Saya udah bahas fundamentalnya ya, murah. Wika, Pegas tuh udah murah. Jadi kita nggak usah bahas lagi. Nah, yang baru ini adalah HMSP. HMSP kita jarang bahas ya. HMSP jarang yang beli sih. Nah, saya kurang suka dengan emiten rokok ya, GGRM, HMSP gitu. Kenapa? Karena isunya itu negatif Mas Bro. Jadi sekarang itu gencar banget kampanye anti rokok. Masalahnya jadi kalau HMSP ini kerjaannya cuman produksi rokok ya kayaknya ya, Sampurna ya. Nah, itu bahaya. Apakah HMSP itu bisa ke 3.300 lagi setway di sini? Ya maybe, ya mungkin aja. Coba kita lihat tanggal
tahun 2019 tuh kenapa ya? Kita lihat HMSP lebih lama ya. Ini karena kita baru belum pernah bahas sih sebelumnya kayaknya HMSP. HMSP. Dulu nih termasuk saham legend ya dulu ya. Sekarang turun terus sih masalahnya. Nah, kita lihat HMSP Mas Bro. Ini kuartal keduanya udah muncul nih ya. Kita lihat net profit dari HMSP. Tahun 2019 HMSP itu keuntungannya 6,7 triliun. 6,7 triliun. Tapi di sejak tahun 2020 itu menurun ya jadi 4,8 triliun. Terus di tahun 2021 itu menurun lagi jadi 4,1 triliun. Jadi ya itu sebenarnya wajar kalau sahamnya itu turun. Namanya saham blue chip ya, termasuknya ini ya HMSP itu big cap gitu. Saat net profitnya itu terus turun, sahamnya pasti ikut turun. Beda ya sama saham gorengan. Kalau saham gorengan tergantung gorengannya. Walaupun dia rugi bisa terbang ke tinggi ke angkasa, tapi biasanya saham gorengan juga yang cepet-cepet naiknya itu yang istilahnya harganya murah, 100 perak, 200 perak, kadang juga 87 perak. Kayak itu digorengnya enak tuh, naiknya cepet. Tapi kalau yang saham-saham gede seperti ini itu biasanya yang dilihat tuh fundamentalnya Mas Bro. Jadi kalau misalnya net profitnya turun ya gitulah. Sahamnya jadi ikut longsor gitu. Biasanya seperti itu. Karena yang beli saham-saham seperti ini adalah investor jangka panjang. Ya investor lah. Kayak Pak Teguh, Loke Hong, mungkin seperti itu ya. Yang dia beli saham-saham yang good company lah bahasanya. Itu biasanya investor jangka panjang. Dan dia ngelihatnya pasti net profit. Kalau net profitnya turun, wah saya jual aja nih. Perusahaannya semakin menurun kinerjanya, dia jual. Kalau dia jual, biasanya kalau yang investor jangka panjang itu belinya nggak sedikit-sedikit, nggak kayak scalper. Kalau kita scalper paling beli scalping trading kan 5 juta, 10 juta di saham gorengan. Kalau yang kayak gini enggak. Kalau misalnya yang value investor itu sekali masuk tuh miliaran Mas Bro. Sekali keluar dia juga miliaran. Nah, kalau dia keluar otomatis sahamnya longsoran gitu. Ya, seperti itulah penjelasannya. Mungkin bisa diterima. Kalau misalnya agak bingung ya silahkan bingung terus. Oke, kita lihat di sini. Net profit turun. Terus kalau dilihat dari PBV Mas Bro. Nah, PBV juga turun ya. Tapi sebenarnya HMSP itu saat dia itu net profitnya itu gede, itu dia dijual 12 kali. Tapi karena sekarang net profitnya terus menurun, kalau lihat dari IPS-nya pasti turun. Nah, IPS-nya terus turun ya IPS-nya. Ini dari 58, 42 sekarang cuma 35. Nah, itu pasti jadi sentimen negatif nih dari kinerja perusahaannya buat saham HMSP. Terus untuk DER-nya aman. Terus untuk ini ya cash-nya berapa nih? Cash-nya 15 triliun, utangnya 16 triliun. Wah, jadi cash-nya lebih sedikit dari utang jangka pendeknya. Itu ada warning aja sih sebenarnya kalau segitu mah. Oke, memang kinerja perusahaan dari HMSP itu turun ya. Mungkin karena penjualan rokoknya menurun, orang kebanyakan ngelinting, mau nggak Mas? Tahu nggak Mas Bro ngelinting? Ya, jadi ngelinting itu pakai baku sendiri, bikin terus kasih cengkeh sendiri, gitu. Jadi dia nggak beli rokok. Kebanyakan orang sini tuh ngelinting masalahnya. Jadi mungkin itu yang penyebab kenapa penjualan dari HMSP itu menurun dan membuat net profitnya menurun. Belum lagi nanti ada kenaikan cukai, wah berat. Oke, dia AVG-nya adalah 1112. Kalau masih di sini sih kayaknya masih aman ya. Kita lihat di sini ya, 1112. Di sini nih Mas Bro ya, di garis warna hijau ke atas ini. Nah, kalau di sini ya, HMSP itu udah mulai setway ya di harga 1040. Nah, mungkin harga teoritis dari HMSP adalah 1040 ini. Kalau dia setway, kemungkinan sih kalau cuma di sini sih pasti kejemput sih Mas Bro. Tunggu aja, ini mah sabar. Dan HMSP itu bagi dividen pun turun ya. Dia waktu mau bagi dividen kan di sini pasti erupsinya nih. HMSP mau bagi dividen, sahamnya tetap aja turun. Gitu ya. Oke, jadi nggak ngaruh ya dividen HMSP. Dia mungkin akhir tahun Mas Bro. Kita lihat di awal tahun. Ini tahun berapa nih? Sebentar, tahun 2021 awal. Di sini nih. Nah, di sini tetap kena ada kenaikan di akhir tahun Mas Bro. Di akhir tahun tetap ada kenaikan ya. Nah, ini Mas Bro tunggu aja. Nanti ya akhir tahun mungkin Oktober November itu kejemput lah ya ke 1200 sih kayaknya masih bisa kalau MSP. Jadi sabar aja. Kalau misalnya mau cepat kejemput ya nanti AVG aja. Kalau udah setway lama gitu baru AVG gitu. Oke, HMSP AVG segini sih santai. Aman aja. Aman kalau saya mah. Kecuali kalau AVG-nya di atas 2000. Wah, udah ketar-ketir saya. Bisa nggak balik situ lagi kan gitu kan.
Oke, kita lihat Charon Pokpan. Nah, ini saya seneng nih Charon Pokpan nih. Saya seneng banget sama Cepin nih. Tapi sekarang lagi nggak punya sahamnya sih. Lagi nggak jelas digerakannya. Nih lihat nih ya. Charon Pokpan nih dari kemarin nih, saya udah keluar dari sini nih. Charon Pokpan tuh saya beli di sini, saya jual di sini nih, udah untung loh. Habis itu saya tinggal. Ini aneh nih Charon. Kenapa lagi Charon Pokpan nih? Bentuknya kan beda, aneh ya. Kalau Mas melihat di sini, nah ini kan enak gelombangnya, set. Ini yang baru kemarin ini saya keluar, tuh saya lihat tuh kok nggak jelas gitu bentuknya, kayak saham gorengan gitu. tang tong gitu aja. Nah, tapi kalau Charon Pokpan itu kalau sepengetahuan saya Mas Bro, saya udah beli 2 kali. Saya untung di sini dan saya untung di sini pakai ilmu EMA 20. Saya udah untung 2 kali di Charon Pokpan. Nah, sepengalaman saya Charon Pokpan itu 6.000 harganya, 6.025. Nah, di sini 6.000 sampai 6.025 lah, itu udah murah. Bagi Mas Bro mau spek buy, kalau Charon Pokpan itu harganya udah di bawah 6.000 atau 6.000 lah, itu masuk aja. Nanti dia akan naik Mas Bro. Ya dapat 2-3%, dapat 4%, 5% dapat lah. Nah, ini kan kemarin udah mau turun. Nah, ini kemungkinan mau naik nih Charon Pokpan nih. Karena udah sempet turun ke harga 6.050. Harusnya kalau udah Charon Pokpan tuh udah deket-deket 6.000 itu masuk aja klung gitu ya, langsung nanti bisa dijual langsung. Ini kan turun, kempes naik lagi gitu. Kalau saya nyoba kemarin di ini di ICBP. Saya nggak lihat Charon Pokpan sih kemarin. Harusnya saya ikut juga nih Charon Pokpan. Kalau Charon Pokpan udah ke sekitar 6.000, udah input aja, nanti sorenya bisa kejual lagi. Pas waktu mau tutup closing dia ketarik kan. Nah, ini kalau di sini wait and see dulu Mas Bro. Kalau Charon Pokpannya masih di harga sekitar di atas 6.100, tunggu, jangan masuk dulu. Nanti kalau udah sekitar ya di sini, nah kotak ini nih, ya itu spek buy nggak apa-apa. Oke, kita lihat Charon Pokpan di sini dia AVG-nya 6.300. Wah, kalau 6.300 udah saatnya saya take profit di situ mah. Di sini nih ya, di atas ini nih. Nah, di atas ini. Nah, kalau saya sih AVG aja, Bro. Kalau misalnya nanti merah lagi, dia sekitar di 6.070, 6.075, 6.050. Nah, ini beli aja lagi Charon Pokpan, aman. Charon Pokpan itu dia beli berapa? 6 juta. Ya, siapin 6 juta lagi lah. Biar nanti punya AVG 1.200. Nah, 1.200 tuh di sini nih. Nah, tapi juga masih agak tinggi, tapi ya lumayan lah di situlah. Lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau misalnya Mas Bro tadi beli di 60-50 udah untung, dia udah di bawah garis EMA 20-nya jauh ya. Kalau di 60-50. Kalau kemarin Mas Bro ikut gitu. Tapi kalau di 6.300 ya aman lah. Ekonomi membaik, dia akan balik Charon Pokpan naik ke atas lagi. Sabar. Kalau misalnya punya duit nanti di harga 6.000, kalau dia nyampe ke 6.000, average down aja. Kalau perusahaannya sih oke kok Cepin ini. Dia itu good company lah bahasanya ya. Jadi Cepin itu dia itu perusahaan ayam. Ya, jadi 1 dari 3 ayam yang Mas Bro makan tiap hari itu adalah produksi dari Charon Pokpan. Nah, itulah bahasanya. Gede banget. Daripada Main, Widodo Makmur Unggas, terus Japra, Cepin ini yang paling gede gitu. Ayamnya paling banyak dia. Ayam ya. Suka ayam nggak? Kalau suka sapi ya berarti bukan Cepin. Oh, kita lihat di sini PBV-nya 4 kali ya. Kalau Mas Bro lihat Cepin itu PBV-nya pernah dijual 5 kali ya, 4 kali. Jadi harga sekarang tuh harga fair sih. Tapi beberapa dari awal tahun Charon Pokpan tuh nggak pernah turun dari 5.800. Nah, jadi aman lah kalau segitu. Oke, kita lihat net profit dari Charon Pokpan. Belum ada nih kuartal keduanya. Kalau kuartal keduanya keluar nih biasa harusnya naik ya pendapatannya, karena kuartal pertama aja udah 1,4 triliun. Di sini biasanya ratusan miliar ya. Ini udah menyentuh triliun. Istilahnya Charon Pokpan ini perusahaannya tuh semakin membaik untuk labanya. Jadi aman banget. Charon Pokpan sih no problem kalau saya. Santai punya ini mah. Nyangkut di sini santai, jangan cut loss, malah AVG aja. Nice. Ini baru bagi dividen makanya dia turun ya. Nah, nanti dia akan balik lagi ke atas 1.200, 1.300 sih bisa lah kejemput gampang. Oke, kita lihat emiten berikutnya adalah Waskita. SKT, Waskita Karya. Nah, ini udah enak nih Waskita nih. Oh, enggak juga ding. Dia itu pernah dijual di sini ya, di harga 5.600. Kita coba lihat Wika. Oke, Wika. Nah, kalau Wika udah mau turun ke harga terendah di harga tahun 2020. Wika ini udah yang paling murah nih kayaknya nih. Ya paling murah tuh sekitar 800 lah kalau Wika. 800 ke atas harusnya Wika itu harganya.
Oke, kalau WSKT masih bisa turun lagi nih. Dia harga terendah tahun lalu aja di 560, 715 lah. Nah, tapi dia udah set nih, Bro. Udah set lama banget dari tanggal 28 sampai tanggal sekarang 10 Agustus. Dia punya AVG berapa nih? AVG dari Waskita adalah minus, banyak banget, dalam banget nih. 905. Kenapa dia beli di situ? 915. Di sini, di pojok sini ya. Nah, dia beli di sini, sekitar di sini nih. Oke, ya di sini nih. Dia turun lagi ya. Kalau Waskita sih saya kira tunggu sih, Mas Bro. Ya, akhir tahun lah. PPKM selesai dia naik sama seperti Wika. Barengan lah dia naiknya nanti. Tapi kalau dia nanti dibawa turun ke bawah ke 715 ya AVG down aja. Kita coba lihat untuk Waskita nih, saya kurang suka Waskita itu karena ininya, Bro. Apa namanya? Ini semuanya saham jangka panjang ya. Kita nggak usah lihat broker Sameri kan gitu kan. Kalau saham gorengan tuh baru. Kita lihat fundamentalnya aja kalau saham jangka panjang mah. Nah, ini kan ya yang saya kurang suka dari Waskita itu ini, Mas Bro. Dari PBV sih ya sebenarnya lebih murah Wika sih, lebih murah PTPP ya. Kalau lihat dari PBV itu Wika 4,8, tadi Waskita 7 ya, 0,7. Kita coba PTPP di sini. Ini yang paling murah PTPP 0,38 ya PTPP. Terus Adi 0,45 sama kayak Wika. Jadi Waskita tuh yang paling mahal sebenarnya untuk PBV kalau dilihat dari PBV. Terus dari net prof di sini nih DER-nya juga gede ya. Nah, ini Waskitanya DER-nya 500%. Paling gede daripada konstruksi yang lain. Tapi ya saya kira sih aman sih kalau segitu mah. Tunggu aja. Akhir tahun sih kejemput lah harganya. Oke, yang selanjutnya adalah Tekim ya. Tekim ini kerabatnya INKP. Nah, saya suka INKP sih. Tapi ya kita bahas Tekim aja nggak. Orang dia punya Tekim kok masa bahas INKP kan. Koplas sekali kau. Oke, kita lihat dari sini. Tekim Biji Kimia di sini harganya dia 7.136. Ini udah di bawah. Santai. 7.136. Di sini no. Ya di atas garis hijau lah. Di atas garis hijau ya. Nah, tapi dia udah mantul kan sebenarnya, terus mantul lagi di 80.50 tapi dia longsor ya. Longsor. Nah, tunggu aja di 6.325. Nah, ini udah set tahun lalu ya. Saya kira kalau udah akan 6.325 ini udah di situ set lagi lah, set di situ baru naik gitu ke atas. Jadi Tekim aman, dia dapat di harga segitu. Kalau mau average down tunggu di 6.300 kalau dia masih mau turun lagi. 6.300 ya. Jadi tunggu dulu kalau mau average down. Dia itu udah minus 5%. Harganya segini ya, 7 juta minus 400, udah minus 1.600.000 ya. Tapi baru minus 5%, santai ya. Baru minus segitu. Belinya dia di bawah semua kok, nggak boleh dipucuk ya. Sahamnya juga saham-saham bagus, bukan saham gorengan. Oh ya, kita bahas satu dulu deh, satu aja untuk Tekim ya. Apa yang akan terjadi Tekim hari ini? Ya, kita lihat dari broker Sumeri kalau gitu mah. Kita Tekim. Kita harus lihat dari broker Sumeri tanggal 10 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini masih jualan Mas Bro, masih distribusi ya. Tekim masih distribusi dari PD nih. BK masuk di 6721, YP sih ya kemungkinan hari ini masih lihat dari BK 1,4. Terus untuk YP segini ya. Kita coba lihat netnya. RF, ini BK, PD, BD, YU 20. Ini RF udah mulai akumulasi tapi PD masih jual. Kira-kira Mas kalau hari ini masih turun lagi Mas Bro? Saya kira masih turun lagi ya, tapi kita juga nggak tahu. Tapi untuk jangka panjang sih oke. Kalau untuk kalau saham-saham seperti ini nih jangan lihat jangka pendek, ini jangka panjang Mas Bro. Jangka panjang kalau ini mah. Time horizonnya panjang. Dia itu pasti ini orang ini beli saham buat jangka panjang, beli saham yang tenang karena dia kerja. Dia nggak bisa pantau market tiap hari. Dia beli harga yang saat murah. Ini termasuk murah harga-harga yang dia dapat dan dia akan tunggu 3-4 bulan atau akhir tahun nanti. Insya Allah ini akan cuan semua. Dari minus 5% nanti akan jadi plus 20%. Ya, kalau dia nggak berubah ya. Kalau dia nggak rubah nih. Kalau dia nggak nambah, nggak average down gitu. Minimal 20% dapat nanti di akhir tahun. Ya, kita coba lihat aja nanti ya. Semoga aja dia ngasih tahu nanti.
Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.